Sapi mati akibat penyakit mulut dan kuku kembali bertambah di Lumajang, Jawa Timur. Hingga kini jumlah sapi yang mati di Lumajang akibat PMK menjadi 7 ekor. Sapi yang terjangkit penyakit mulut dan kuku mempunyai peluang kesembuhan yang berbeda berdasarkan usia. Hal ini disampaikan salah satu guru besar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Seekor sapi jenis limosin milik Suwarno, warga desa Kalibendo, Kecamatan Pasirian, Lumajang, mati pada Sabtu pagi setelah terjangkit penyakit mulut dan kuku. Sapi tersebut mati di dalam kandang setelah beberapa hari menderita sakit. Para tetangga dan saudara pun secara bergotong royong menguburkan sapi tersebut di belakang kandang. Ya. Itu mulai tadi malam? Iya, semalam. Mulai tadi malam? Iya. Jadi setelah... Injiwau jam 5 itu cas. Dengan matinya 2 ekor sapi tersebut, maka jumlah ternak sapi yang mati di Kabupaten Lumajang akibat PMK bertambah menjadi 7 ekor. Jumlah tersebut bisa saja bertambah karena masih ada 380 ekor sapi dan 7 kambing yang menderita PMK. Penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak sebenarnya mempunyai sifat self-limiting disease atau dapat sembuh sendiri khususnya bagi sapi dewasa. Meski tidak melakukan apapun, tingkat kesembuhan sapi dewasa bisa mencapai 97 hingga 99%. Sementara tingkat mortalitas atau kematiannya hanya 1 hingga 3%. Sementara bagi anak sapi yang berusia kurang dari 6 bulan, penyakit ini mempunyai tingkat mortalitas atau kematian 50 hingga 60%. Hal ini disampaikan Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, Mustafa Helmi Effendi. Hewan ternak yang terjangkit penyakit mulut dan kuku bisa diberikan vitamin untuk meningkatkan performa. Bisa juga diberikan antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder bakteri. Yang pertama adalah supportive treatment untuk meningkatkan performa dari hewan itu. Hanya meningkatkan performa saja, diberikan vitamin-vitamin itu yang pertama. Yang kedua adalah mencegah terjadinya infeksi sekunder oleh bakteri. Ini diberikan antibiotik. Karena PMK ini oleh virus, maka tidak ada obat yang bisa mematikan virus. Untuk mencegah penularan penyakit mulut dan kuku meluas, perawatan yang harus dilakukan adalah desinfeksi rutin dan membersihkan kandang. Hal ini penting dilakukan karena penyakit ini ditularkan melalui udara. Hingga Kamis, beberapa kabupaten di Jawa Timur dan Aceh ditetapkan Kementerian Pertanian menjadi daerah wabah penyakit mulut dan kuku hewan ternak. Tim Liputan CNN Indonesia. Mengawali Indonesia 24 jam, 2 orang tewas dan beberapa orang lainnya terluka saat sebuah truk terlibat tabrakan dengan sebuah minibus angkutan umum di Jalan Lintas Sumatera di Desa Naga Saribu. Insiden fatal ini terjadi pada Jumat siang. Beberapa korban penumpang minibus angkutan tewas di lokasi akibat terjepit badan kendaraan. Sementara beberapa korban luka dibawa ke Rumah Sakit Umum Dolok Sanggul. Menurut seorang saksi penumpang mobil angkutan umum, kecelakaan terjadi akibat truk yang gagal menyalip tiba-tiba berbelok ke arah kiri jalan dan menabrak mobil angkutan umum syarat penumpang. Kasus kecelakaan maut ini ditangani Satlantas Polres Humbang Hasudutan. Warga dan pengguna Jalan Raya Pahlawan Kelurahan Kebonsari, Kulon, Kota Probolinggo, Jawa Timur dihebohkan kejadian bocah terjebak di dalam mobil dengan pintu terkunci pada Jumat malam. Bocah diketahui bernama Cindy, berusia 3 tahun. Selama hampir 1 jam, baik tukang kunci maupun regu pemadam kebakaran kesulitan membuka pintu minibus warna putih ini. Cindy yang tertidur pulas di dalam mobil pun terbangun oleh ibu serta neneknya dari luar meminta dibukakan kunci pintu. Ia pun berhasil membuka pintu dan langsung dibawa keluar oleh keluarganya. Tentunya bocah yang terjebak di dalam mobil selamat dan tidak ada korban dalam peristiwa ini. Sebuah rumah warga di Pacitan, Jawa Timur terbakar hingga rata dengan tanah. Penyebabnya sepele, rumah dibakar anak yang kesal tidak dibelikan handphone oleh orang tuanya. Seperti inilah detik-detik rumah milik Miswadi, warga Taman Sari, Kecamatan Pringkuku, Pacitan, Jawa Timur yang habis terbakar pada Jumat malam. Rumah semi permanen berukuran 5 x 8 meter ini ludes dilalap si jago merah, termasuk seluruh perabotan di dalam rumah. Kebakaran rumah diduga sengaja dibakar oleh IF, putra sematawayang korban.
IF nekat membayar rumah orang tuanya gara-gara permintaannya dibelikan handphone tidak digubris orang tuanya. Usai membakar rumah, IF sempat melarikan diri hingga akhirnya diamankan polisi dan warga. IF rencananya akan dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa kesehatan jiwanya.